Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan pelajaran Al-Asma'ul Husna. Yang pada pagi ini kita akan bahas satu nama Allah yang cukup istimewa, yaitu Ar-Rafiq, yang artinya yang maha lembut, yang maha lemah lembut. Islam adalah agama yang penuh dengan lemah lembut dalam segala hal. Itu sebabnya orang-orang yang keras, kasar, panas barang, cepat marah, melenting, itu orang yang tidak baik agamanya. Sebab itu bercanggah dengan sifat Allah. Ar-Rafiq. Satu lagi, Al-Latif, juga membawa makna Allah itu lemah lembut. Itu sebabnya untuk pengetahuan jemaah semua, masa cuti semalam hari Selasa, buat pertama kali, Ustaz sudah buat 6 ceramah pendek yang selalu disebut dalam media sosial dengan TikTok. InsyaAllah dalam beberapa hari lagi nanti akan dapat dimanfaatkan oleh jamaah. Tak panjang, sekitar 8-9 minit, ada 6. Ustaz hasilkan semalam dengan topik yang berbeza. Cuma Ustaz ingin maklumkan, dari 6 ceramah pendek yang Ustaz hasilkan semalam, pertama-tama dari semua itu, Ustaz bahas tentang makna agama. Makna agama. Apakah agama itu? Ada berapa macam atau ada berapa jenis agama? Lebih kurang 10 minit.
Pembahasan tentang agama. Ustaz katakan dalam kuliah pendek tersebut, agama bukan bahasa Melayu, tapi agama bahasa Sanskrit. Kata orang Indonesia bahasa Sanskerta. Maknanya bahasa Hindu lama. A maknanya tidak. Gama maknanya kucar-kacir atau berserakan. Bila dua kata tersebut kita combine menjadi agama, maka maknanya tidak kucar-kacir, tidak berserakan. Dengan bahasa lain, tidak berserakan, tidak kucar-kacir, dengan bahasa lain teratur, tersusun. Tersusun bila bercakap. Elok dan cantik gerak-gerik dan sikap. Menyenangkan. Sebabnya orang yang ada agama tersusun selalu percakapannya. Teratur saja gerak-geriknya. Cara berjalannya, cara dia bawa kereta, cara dia makan, segala-galanya teratur belaka. Itu sebabnya Ustaz berani mengatakan, orang yang bersikap kasar dalam ucapan, tidak berakhlak mulia, itu bukan orang yang sempurna agamanya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Budi pekerti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia contoh, teladan, role model. Hatta berhadapan dengan orang-orang kafir, hatta berhadapan dengan orang-orang yang banyak dosa. Approach beliau, pendekatan beliau senantiasa lembut. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, kembali kepada topik pembahasan kita pada pagi ini, nama Allah Ar-Rafiq, yaitu Allah Maha Lembut. Apa maknanya Pak Ustaz? Apa dalilnya Pak Ustaz? Ini dia, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. An Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ista'dzana rahtun minal yahudi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu, assalamu alayka. Faqultu, bal alaikumus salam wal la'nah. Faqala, ya Aisyah, inna Allaha rafiqun yuhibbur rifq fil amri kulli. Qultu, awalam tasma' ma qalu? Qala, qulti wa alaikum. Rawahul Bukhari. Daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, pada suatu hari rombongan Yahudi minta izin untuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata kepada Nabi, assalamu alaikum. Matilah kamu. Itu makna assam. Mana asalnya
racun. Bahasa kasarnya, maaf, mampuslah kamu. Binasalah kamu. Matilah kamu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha begitu mendengar, baginda yang jawab. Maaf, Aisyah yang jawab. Bal alaikumussalam wal la'nah. Bahkan untuk kamu semua Yahudi, kematian dan laknat Allah. Begitu jawab Aisyah. Begitu marah Aisyah bila Yahudi katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum. Kematian atasmu. Kebinasaan untukmu, wahai Muhammad. Seolah-olah begitu. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban Aisyah, lalu baginda berkata, baginda menegur Aisyah, ya Aisyah, innallaha rafiqun. Allah itu lembut. Yuhibbur rifqa. Dan Allah suka kepada kelembutan dalam semua urusan. Aisyah cuba membela diri. Awalam tasma'u ma qalu. Tuan tak dengar ke apa yang dia cakap? Assalamu alaikum. Kematian untukmu, wahai Muhammad. Tuan tak dengar ke? Cuba dengar apa reaksi Nabi. Qulti wa alaikum. Katakan saja untuk kamu juga. Jangan sambung dengan salam. Wa alaikum. Untuk kamu juga, maksudnya, jika dia tadi cakap memang kematian untukmu, jawab saja wa alaikum. Untuk kamu juga kematian dan kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur Aisyah supaya jangan kasar terhadap Yahudi. Walaupun dia cakap macam itu. Tapi jawab saja wa alaikum. Untuk kamu juga. Itu tergantung. Bila betul mereka jawab atau mereka beri salam assalamu alaikum, untuk kamu juga keselamatan. Tetapi bila yang mereka ucap itu memang betul-betul assalamu alaikum, matilah kamu, binasalah kamu, dengan menjawab waalaikum, kamu juga binasa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis lain juga dari Umrah binti Abdurrahman dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Juga dari riwayat yang sama. Tapi yang ini riwayat Imam Muslim. Tapi juga dari Urwah dan Aisyah. Apa kata mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa." Coba dengar apa kata Nabi kepada Aisyah sambil memberi nasihat. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Maha lembut. Allah suka kepada kelembutan. Dia, yakni Allah, memberi pahala kepada hamba yang lembut, yang tidak diberikan olehnya kepada hamba yang kasar lagi bengis. Kelembutan Allah tidak bagi kepada yang kasar
keras, bengis. Dan dia tidak memberi pahala kepada hamba yang mempunyai sifat selain itu. Ini memberi isyarat orang yang bersifat lemah lembut layak mendapat ganjaran pahala dari sisi Allah. Dan Allah tidak bagi kepada orang yang kasar, keras. Okey. Dengan adanya dalil tersebut, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Muslim membuat kita yakin khasnya kepada kita yang mempunyai sifat yang keras, bengis, panas barang, pendendam, pemarah. Perhatikan penjelasan makna ar-rifq. Ar-rifq itu sifat daripada nama Allah Rafiq. Ar-Rafiq maknanya kelembutan. Bentuknya adalah sirah mubalaghah, bentuk untuk menyatakan bersangat-sangatan, sirah mubalaghah. Allah itu sangat-sangat lembut dalam perbuatannya, dalam sifatnya, hatta terhadap orang-orang kafir. Terhadap orang yang menyekutukannya, kalau dia, yakni Allah ingin matikan, Allah boleh matikan bila-bila masa saja orang yang berbuat dosa. Tapi disebabkan Allah mempunyai nama Ar-Rafiq, dia delay azab itu, beri peluang untuk mereka tobat. Begitu juga pelaku-pelaku dosa lainnya. Itu di antara contoh Rafiqnya Allah. Lawan daripada Rafiq adalah Unuf. Al-Unuf maknanya kasar. Bengis. Itu Unuf. Jadi Ar-Rafiq juga layak dan bagus dimiliki oleh manusia. Lembut dalam penyampaian dakwah antara lain. Tidak cepat mengkafirkan orang. Itu sebabnya kalau ada orang Islam yang sifatnya kasar, ekstrim, sebenarnya Islam tidak begitu. Itu sebabnya kalau ingin mempelajari Islam, pelajarilah Islam dari sumbernya, Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lihat sikap seseorang. Kita tidak nafikan orang Islam juga ada sifat yang keras, kasar. Itu sebabnya ada kadang-kadang istilah dalam masyarakat. Mengapa ya orang kafir dalam ucapannya boleh lemah lembut berbanding dengan orang Islam? Kadang-kadang terdengar kita ada ucapan itu. Memang wujud. Cuma yang Ustaz tidak setuju mengatakan orang kafir lebih baik dari orang Islam. No. Orang kafir bila mati dalam kafir sampai mati, confirm tempatnya neraka.
Tapi orang Islam yang tauhidnya murni, cuma kadang-kadang akhlaknya yang kurang terpuji, mereka juga layak masuk syurga. Walaupun jika Allah berkehendak, Allah azab lebih dahulu dalam neraka karena kekasaran mereka. Tapi orang kafir, no. Kekal abadi dalam neraka. Karena mereka telah melakukan dosa yang paling besar, yaitu syirik. Adapun makna al-latifu, maaf, ar-rafiqu menurut agama, kalau tadi menurut bahasa, lemah lembut. Menurut agama pula, menurut syarak, Allah itu dikatakan maha lembut, yaitu kelembutan Allah sangat banyak terhadap hamba-hambanya. Dia memberi hambanya yang berlemah lembut, dan dia tidak berikan kepada hamba-hambanya yang kasar dan bengis. Allah sayang kepada hambanya yang lemah lembut. Hatta dalam berdakwah. Coba dengar apa kata Nabi. Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan dalam berdakwah. Jangan dipersulit. Qarribu wala tunafiru. Approach, rangkul, dekatlah kepada audience. Jangan bersikap membuat audience lari bertempiar daripadamu. Karena kasar pendekatannya. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala Maha lembut di dalam perbuatannya. Antaranya dia mencipta makhluknya secara bertahap. Dari pertemuan mani lelaki dan mani wanita, akhirnya menjadi janin. 40 hari pertama namanya nutfah. 40 hari berikutnya namanya alaqah, menjadi darah, segumpal darah. 40 hari yang ketiga namanya mudghah, seketul daging, itu yang dipanggil dengan janin. Lengkap umur 4 bulan, 120 hari. Allah suruh malaikat tiupkan roh sehingga bernyawa. Begitulah seterusnya membesar, lebih kurang 9 bulan, akhirnya keluar dalam bentuk baby. Allah cipta manusia bertahap-tahap. Itu juga termasuk ke dalam lemah lembutnya Allah. Ini belum lagi dalam urusan syar'i, urusan agama. Allah Subhanahu wa taala apa memberi arahan. Allah memberi arahan dengan lemah lembut. Begitu sebaliknya memberi larangan dengan lemah lembut. Itu sebabnya Al-Quran diturunkan oleh Allah selama 23 tahun. 23 tahun, sedikit demi sedikit diberitahu kepada Nabi, suruh umatmu begini, suruh umatmu begini, larang umatmu begini, larangan umatmu begini. Allah bukan tidak mampu menurunkan Quran sekaligus. Dan mampu. Apa rahasianya, Pak Ustaz? Allah Subhanahu wa taala beri hukum hakam secara berangsur-angsur karena kelembutan Allah. Itu sebabnya kita belajar. Dah 2 tahun dah melalui
2 tahun lebih dah melalui kuliah online. Tak selesai lagi Al-Asma'ul Husna. Cuma hampir habis. Ustaz bukan tak boleh buat Al-Asma'ul Husna, nama 99 nama-nama Allah ini dalam seminggu. Boleh. Tapi bimbang kita tak faham. Bimbang kita tak ingat. Kita buat seminggu sekali pun, pelajaran yang lalu banyak yang lupa. Macam mana kalau tidak disampaikan sekaligus. Tafsir Al-Quran baru 5 juz. Itu pun belum habis. Kita belajar akidah sedikit demi sedikit, rukun demi rukun. Setiap rukun kadang-kadang memakan masa 3 siri, 4 siri, 6 siri. Itu semua ada kaitannya dengan kelembutan. Islam itu begitu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Maha lembut di dalam syariatnya, antaranya di dalam perintah dan larangannya. Allah tidak membebankan manusia dengan bebanan perintah atau larangan yang memberatkan secara serentak atau dalam satu masa. Tetapi hukum hakam ini ditetapkan olehnya secara berperingkat-peringkat. Sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi. Ini kita kuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana komen Aisyah. Apa komen Aisyah? Anda kata Islam itu datang pada awal-awalnya mengatakan kepada orang Arab jahiliyah, jangan berzina. Mereka akan jawab, kami tak akan tinggalkan berzina. Jangan minum arak. Reaksi mereka akan berkata, kami tak akan meninggalkan arak. Tapi ayat Quran turun sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Semua itu membawa makna ar-rifqu, kelembutan Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita masuk ke bahagian kehebatan nama Allah Ar-Rafiq. Ustaz sebut di sini ada 4 kehebatan nama Allah Ar-Rafiq. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala tidak segera menimpakan hukuman kepada pelaku dosa. Tidak. Berzina, minum arak, punya wanita simpanan, rasuah. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung matikan mereka atau timpakan mereka siksaan, azab. Tidak. Tapi Allah delay untuk memberi mereka peluang untuk tobat segera kepada Allah. Itu sebabnya ibu bapa bila dapati ada di antara anaknya yang buat perkara-perkara tak senonoh, memang sedih. Diberi nasihat tapi tak makan nasihat. Sabar. Jangan panik. Kita ada Allah. Lebih-lagi, apalagi sampai fras, putus asa sambil mengatakan, memang tidak akan berubah
nasib anak kita. Bagi pandangan ustaz, pandangan itu salah sangat. Putus asa, Allah sebutkan dalam Quran itu sifat orang kafir. Orang-orang beriman, mereka tidak boleh berputus asa. Allah yang menggerakkan hati seseorang dari tidak baik boleh menjadi baik. Lalu kita pula memutuskan anak kita ini tak akan berubah. Allahu Akbar, siapa kita? Itu menunjukkan kedangkalan ilmu kita. Sedih memang sedih. Tapi jangan kata seseorang tidak akan berubah. Itu sebabnya terus terang saja kalau Ustaz katakan di sini, sudah lebih 10 tahun Ustaz dan kawan-kawan berdakwah di dalam penjara Kajang. Penjara Kajang. Untuk golongan BA. BA ringkasan dari banduan akhir yang akan digantung. Ada yang mengatakan, untuk apa mereka itu didakwah lagi? Mereka akan digantung. Tak ada harapan akan berubah. Tapi yang kita faham agama, apalagi memahami nasib seseorang, sangat-sangat tergantung kondisi atau keadaan imannya dan amalnya sebelum dia mati. Lalu kita beri bimbingan sedikit demi sedikit. Ketika kita berdakwah kepada mereka, banduan akhir ini, banyak yang menangis. Banyak yang ucapkan terima kasih. Sambil mengatakan, saya dah tobat Pak Ustaz. Saya pernah membunuh orang, saya pernah ini, saya pernah ini, saya pernah ini, saya tobat Pak Ustaz. Sambil menangis. Apa kata Nabi? Orang yang tobat sama dengan orang yang tidak ada dosa sama sekali. Lalu kita putus asa. Itu orang yang tidak faham agama. Kita dapat selamatkan. Cuma sempena bercakap perkara ini, Ustaz ingin maklumkan bahawa tugas Ustaz mengirim kawan-kawan setiap minggu ke penjara Kajang. Ustaz diminta untuk tolong dapatkan dana dari jemaah. Jadi dana dakwah yang Ustaz kumpul itu bukan saja untuk tim Ustaz bantu, yang bantu Ustaz. Ada 5-6 orang. Sedikit juga untuk Ustaz. Tapi juga kita agihkan kepada ustaz-ustaz yang kita tugaskan mengajar di penjara Kajang. Oleh sebab itu, bantuan ibu-ibu dan bapa sekalian melalui dana dakwah itu juga kita salurkan kepada mereka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu pertama, kehebatan nama Allah Ar-Rafiq. Yaitu
kita jangan segera menghukum seseorang walaupun orang tersebut melakukan dosa. Itu nanti akan memberi kesan kepada sikap kita. Kesan daripada sifat tersebut akan memberi kesan kita akan jadi orang yang penyabar, tidak lekas panik, tidak menggelabah. Yang kedua, kehebatan nama Allah Ar-Rafiq membawa makna Allah senantiasa bersama kita. Kita tidak keseorangan. Allah senantiasa bersama kita. Lebih-lebih lagi bila kita faham babul ma'iyah, bab kebersamaan Allah. Cuma al-ma'iyah terbagi dua dalam ilmu akidah. Ada namanya al-ma'iyatul ammah, ada namanya al-ma'iyatul khasah. Al-ma'iyatul ammah iaitu kebersamaan Allah dengan semua makhluk, dengan semua manusia. Tak kira dia Muslim ke atau non-Muslim. Cuma kebersamaan secara umum membawa makna Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah berkuasa. Sebagaimana Allah mengetahui apa yang orang-orang Islam lakukan, Allah juga tahu apa yang orang kafir lakukan. Hatta apa yang ada di dalam hati mereka. Sampai Allah katakan tentang orang kafir, penentangan orang kafir terhadap kamu itu sebenarnya penentangan mereka dalam hati mereka lebih berat lagi terhadap kamu. Allah yang cakap. Itu namanya Allah itu bersama juga orang kafir dengan makna Allah mengetahui, melihat, mendengar semua percakapan orang-orang kafir ke atau orang-orang Islam. Itu namanya al-ma'iyatul ammah. Kebersamaan yang kedua namanya al-ma'iyatul khasah, kebersamaan secara khusus. Yaitu kebersamaan Allah dengan para rasul, para nabi. Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar. Itu al-ma'iyatul khasah. Selain membawa makna Allah mendengar, melihat, mengetahui, berkuasa, ada satu tambahan yang tak ada pada al-ma'iyatul ammah, yaitu pertolongan Allah. Contoh, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Allah tahu siapa yang sabar. Allah melihat siapa yang sabar. Dan satu lagi kelebihannya, Allah tolong siapa yang sabar. Allah tolong siapa yang ikhlas. Allah tolong siapa yang berbuat baik. Yes. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu, kalau ingin mendapat pertolongan Allah, jadilah orang yang sabar. Jadilah orang yang lemah lembut. Jadilah orang yang bertakwa. Jadilah orang yang suka berbuat ihsan. Di sini pentingnya memahami bab al-ma'iyah. Bab ini Ustaz tulis pada penghujung kitab Akidah jilid 1. Bahagian akhir. Yaitu bab kebersamaan Allah. Sila baca. Sangat menolong. Nah, seterusnya yang ketiga.
kehebatan nama Allah Ar-Rafiq. Allah Subhanahu wa taala mempermudah dengan menyediakan sebab-sebab untuk manusia mencapai apa yang mereka kehendaki. Untuk mencapai kebaikan, untuk mendapat pahala, untuk masuk syurga, untuk mendapat husnul khatimah, semuanya yang baik-baik belaka. Allah permudah. Salatlah, puasalah, infaklah, pembinaan masjid, pembinaan tahfiz Al-Quran, wakaflah. Tak dapat banyak, sedikit. Bantulah pihak yang melakukan dakwah. Bantulah. Itu maknanya Allah permudahkan jalan-jalan untuk mencapai kebaikan. Cuma kita saja kadang-kadang bakhil, lokek. Padahal Allah bukan tak boleh bangkit malam jam 4:30, jam 5 sebelum subuh. Tahajud, witir, doa, baca Quran. Bukan tak boleh. Kita saja yang memilih untuk tidak melakukannya. Padahal Allah, oh kamu tidak mampu untuk salat berdiri, boleh duduk. Tak mampu jalan duduk, boleh berbaring. Oh kamu tidak mampu salat dalam pesawat, kapal terbang, boleh duduk. Boleh rukuk dan sujud semampu yang boleh. Boleh dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Bila kamu terlanjur melakukan dosa, kamu tobat. Semua Allah sediakan itu. Merujuk kepada nama Allah Ar-Rafiq. Kalau kita selalu katakan, si fulan itu baik sungguhlah, pemaaf, penyayang, lemah lembut. Kita selalu katakan itu baik. Baik sungguhlah bos tu. Kita telah buat kesilapan beberapa kali. Dia masih lagi tidak buang kita kerja. Kalau itu kita katakan baik, tak ada arti itu semua bila dibandingkan dengan rafiqnya Allah, lemah lembutnya Allah, luar biasa. Itu sebabnya dalam terjemahan rafiq yang maha lemah lembut. Maknanya lemah lembutnya bersangat-sangatan. Kalau kita katakan itu baik, mengapa kita tidak miliki sifat itu? Terus saja bersikap kasar. Terus saja pendendam. Tidak suka memaafkan. Terus saja berkata kasar. Terus saja berputus asa. Padahal Allah sebut dalam Al-Quran, putus asa itu adalah sifat orang-orang kafir. Apalagi sampai mendakwah. Tak mungkin dia akan berubah. Allahu Akbar. Dangkalnya ilmu kita. Padahal belajar agama bertahun-tahun. Semuanya itu adalah was-was syaitan. Yang keempat, makna Ar-Rafiq. Allah tidak bebankan kecuali apa yang kita termampu.
Allahu Akbar. Memang salat fardu mesti berdiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 15 dari surat At-Taghabun, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah apa yang kamu termampu. Ayat 286 dari surat Al-Baqarah, semua kita hafal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang mereka termampu. Itu semua termasuk ke dalam rafiqnya Allah, lemah lembutnya Allah. Itu sebabnya dalam berdakwah, marilah kita berdakwah dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut, hati manusia akan tertarik. Bukan dengan cara kasar. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Oleh sebab itu, manusia yang paling baik untuk dijadikan contoh teladan, role model, uswah hasanah atau qudwah hasanah. Jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia teladan, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagi kamu terdapat contoh teladan yang terbaik. Contoh teladan yang terbaik. Allah yang sebut. Sebagaimana sabda Nabi, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Yassiru wa la tu'assiru, permudahkan audience, jemaah. Jangan persulitkan mereka. Ustaz coba dalam dunia dakwah buat semampu yang boleh. Tulis buku. Tawarkan kalau ada yang ingin beli. Tujuannya bukan nak dapat keuntungan duniawi sangat. Ini di antara cara untuk mempermudah. Bedah 5, 6, 7 buku dalam seminggu. Kita coba mengajar Islam secara sistematik. Pakai manhaj. Utamakan akidah. Baru syariat. Ini juga satu di antara topik ceramah pendek yang Ustaz buat semalam. Belajar agama hendaklah dengan manhaj. Apa makna manhaj? Method, syllabus, kurikulum. Sebab pembelajaran Islam di Nusantara banyak yang tidak ikut manhaj Rasulullah. Ustaz sebut, bila ditanya rukun, syarat dan perkara yang membatalkan salat, semua tahu. Apa dia perkara yang boleh membatalkan puasa, haji, umrah, semua tahu. Tapi bila ditanya, apa rukun 2 kalimah syahadat? Apa rukun dan syarat la ilaha illallah? Apa syarat Muhammadur Rasulullah? Pada umumnya kabur. Padahal itu rukun Islam yang pertama. Itu namanya belajar Islam tidak ikut manhaj. Ikut manhaj, mesti akidah dulu mantapkan, baru syariat.
iaitu amalan salat, puasa, zakat, haji. Ustaz sebutkan dalil-dalilnya di dalam ceramah pendek tersebut. Sila nanti dengar. Pendek saja. 7-8 minit, paling panjang 10 minit. Semalam saja Ustaz dah buat 6 topik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya Ustaz minta seminggu kita belajar begini 5 hari saja. Izinkan Ustaz 2 hari yang lain untuk koreksi buku. Hampir 10-12 kitab yang Ustaz sudah tulis belum dicetak. Selain itu juga buat ceramah-ceramah pendek. Sebab itu yang menjadi kegemaran. Lebih-lebih lagi anak-anak muda. Ustaz yakin anak-anak tua juga suka ceramah-ceramah pendek. Tapi padat dan lengkap. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita sampai ke bahagian akhir tentang nama Allah Ar-Rafiq, yaitu kesan beriman kepada nama Allah Ar-Rafiq. Apa dia kesan positifnya pada diri kita? Coba cek balik. Setelah dengar 45 minit, 50 minit Ustaz jelaskan makna nama Allah Ar-Rafiq. Ada kesan tak? Kalau ada kesan, alhamdulillah. Kesan positif. Kalau belum ada kesan, kena dengar balik YouTube. Kena baca balik. Yang pertama sekali kesan positif, meyakini nama Allah Ar-Rafiq. Seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Kita akan jadi insan yang tidak lekas putus asa. Walau berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Kita sampaikan lengkap dengan dalil, kita dituduh pembawa ajaran songsang dengan berbagai-bagai gelaran. Wahabilah, inilah. Tahu tak mengapa kita tidak give up? Mengapa kita tidak berhenti? Karena kita terkesan dengan nama Allah Ar-Rafiq. Maafkan saja. Kita kan nanti akan jumpa di depan mahkamah ilahi. Allah sebagai hakim. Nabi Muhammad sebagai saksi. Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim dan Nabi Muhammad sebagai saksi. Dalam mahkamah itu akan memihak pada siapa? Kepada pihak yang menyalahkan kita atau di pihak kita? Tengok nanti. Itu sebabnya jangan takut dalam berdakwah. Jangankan tak bercakap seperti ini, hanya forward saja, share saja YouTube pun takut. Na'udzubillah. Takut yang tidak pada tempatnya. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Yang kedua, kesan meyakini, memahami nama Allah Ar-Rafiq membuat kita akan menjadi insan yang pemaaf. Bukan pendendam. Pemaaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pemaaf. Tinggi derajat orang yang memaafkan kesalahan orang lain.
sambil berusaha memberi penerangan dan penjelasan. Jadilah orang yang pemaaf dan tidak pendendam. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada lagi yang keempat. Yang ketiga, dia akan jadi orang yang suka menolong dirinya dan menolong orang lain agar berbuat yang ma'ruf, yang baik-baik. Dan dia juga akan berusaha untuk nahi mungkar, melarang orang berbuat perkara-perkara mungkar. Itu di antara kesannya. Sebagaimana sifat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mengajak manusia berbuat baik supaya mereka layak mendapat pahala dan ganjaran syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang sangat perkara-perkara mungkar, terutama sekali syirik, berjudi, minum arak, rasuah, berzina. Kita juga hendaknya bersikap demikian sebagai kesan daripada keyakinan kita terhadap nama Allah Ar-Rafiq. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Al-Jami'. Coba dengar apa kata Nabi. Biar kita jadi ahli keluarga yang baik dalam rumah tangga. Idza aradallahu bi ahli baitin khaira adkhala alaihimur rifq. Para suami, dengar baik-baik hadis ini. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada penghuni sebuah rumah, Allah ingin jadikan rumah itu rumah yang baik, niscaya Allah akan masukkan sifat lemah lembut ke dalam hati-hati mereka. Bukan suami saja, termasuk istri. Sebab di sini dikatakan alaihim, ke atas keluarga mereka. Hatta anak-anak mesti punya sifat lemah lembut. Suami terutama sebagai pemimpin. Istri, nasihati istri. Andai kata kurang sabar. Jangan melenting. Tak perlulah marah-marah. Nasihati. Sifat pendendam itu tak elok. Sifat putus asa itu tak elok. Sebab itu bercanggah dengan sifat Allah. Apalagi putus asa itu disebut oleh Allah sebagai sifat orang kafir. Ustaz ulang sekali lagi. Hadis sahih. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada penghuni suatu rumah, lalu Allah masukkan sifat ar-rifqu, lemah lembut, kepada ahli keluarga rumah tersebut. Suami, isteri, anak-anak. Kalau ada anak yang tidak tutup aurat keluar rumah, tegur, nasihati. Jangan bersikap, keluarlah kamu dari rumah ini, jangan balik lagi. Allahu Akbar. Itu bercanggah dengan sifat ar-rifqu. Sanjungi, maaf, layani mereka, santuni mereka. Anak tidak salat, anak lambat salat, nasihati. Itu makna ar-rifqu. Anak ada buat perkara-perkara tak senonoh, nasihati. Bukan sekali dua, berulang-ulang.
cari jalan. Nah, yang terakhir, kesan sikap ar-rifqu pada diri seseorang. Dia akan murnikan imannya. Itu yang paling utama. Murnikan imannya. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Lebih-lebih lagi dalam perkara-perkara yang dirasa berat. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kenal istilah berat. Tak ada. Bagi Allah semuanya senang saja. Sebab cara bekerja Allah kun fayakun. Jadi baiklah kamu. Orang tersebut akan jadi baik walaupun dia orang yang paling bejat, paling nakal. Sebab yang membolak hati manusia itu adalah kerja Allah. Itu sebabnya Nabi suruh kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati saya, tetapkanlah hati anak-anak saya agar senantiasa taat kepadamu. Itu doa yang diajar oleh Nabi. Begitu juga kita boleh berdoa untuk para pemimpin kita. Ini doa yang paling terkenal. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita akhiri dengan doa. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Rawahu Muslim. Lebih-lebih lagi kepada pemimpin. Cuma ada dua jenis. Minta pada Allah. Ya Allah, siapa yang mengemban amanah? Amanah maknanya kekuasaan, kepimpinan. Lalu mereka mengurus urusan umatku. Umat kita, bangsa kita, rakyat kita. Ya Allah, siapa yang telah dibebankan dengan tugas memimpin, lalu dia memimpin, lalu mempersulit urusan rakyatnya. Kami mohon ya Allah, persulitkan mereka, pemimpin tersebut. Karena kerjanya mempersulit rakyat. Mengambil duit rakyat, suka menzalimi rakyat. Ini hadis Nabi. Tapi sebaliknya, apa kata Nabi? Memohon. Dan ya Allah, barang siapa yang mengurus suatu perkara dari kalangan umatku, kata Nabi. Lalu dia senantiasa mempermudah urusan mereka, urusan rakyatnya. Maka permudahkanlah urusan pemimpin itu, ya Rabb. Doa Nabi. Oleh sebab itu kita sekarang ini ada pemimpin baru, PM10. Tak salah kita doakan ini. Apalagi PM berhasrat untuk memperbaiki banyak hal. Akan ambil tindakan keras terhadap rasuah, akan usahakan untuk memperbaiki ekonomi, semuanya itu ke arah baik-baik belaka. Doa pada Allah. Dan dengan doa tersebut Allah akan permudahkan pemimpin kita untuk melaksanakan apa yang dia rancangkan. Ustaz kira cukup sampai di sini. 1 jam lamanya kita bercakap tentang topik nama Allah Ar-Rifq. Baik,
Berikut ini kita akan jawab 3 soalan jemaah. Pertanyaan yang pertama. Betulkah Pak Ustaz, pandangan yang mengatakan dalam salat jangan baca surat Tabbat Yada Abi Lahab? Sebab bila kita baca, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sedih. Bila ditanya apa kaitannya? Tabbat Yada Abi Lahab membawa makna celakalah ke atas Abu Lahab. Tabbat Yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Celakalah ke atas Abu Lahab. Tidak ada satu pun yang boleh menolong Abu Lahab untuk terhindar dari apa yang dia usahakan. Semua kita tahu Abu Lahab adalah uncle Rasul yang sangat memusuhi Rasul. Namun demikian, Abu Lahab itu uncle-nya Rasul, pakciknya Rasul, bapa saudaranya Rasul. Saya selana ranzata lahab. Abu Lahab akan dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Lalu kata pendapat ini, betulkah Pak Ustaz? Nabi akan sedih bila kita baca dalam salat, setelah Al-Fatihah, kan kita baca surat. Kata mereka, jangan baca surat Tabbat. Nanti Nabi sedih. Hadirin dan hadirat, pandangan itu tidak betul. Imam Ibnu Katsir menyebut dalam kitabnya, Tafsir Ibnu Katsir, tidak ada asas langsung perkataan itu. Tidak pernah datang dari Nabi. Semua kita kan tahu, Nabi diangkat menjadi Rasul, ada 4 orang angkelnya yang hidup. 2 memeluk Islam, beriman, Hamzah dan Abbas, dan 2 lagi mati dalam keadaan kafir, yaitu Abu Talib dan Abu Lahab. Namun demikian, kita tak boleh mendakwa jangan baca surat Tabbat, sebab tidak pernah ada larangan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ketetapan Allah. Malah dijadikan sebagai surah lagi. Boleh. Yang kedua, Pak Ustaz ada bercakap tentang beberapa kesalahan dalam salat. Beberapa hari yang lalu, ketika ada yang tanya, macam mana Pak Ustaz jika kita membaca surat Al-Fatihah, ternyata beberapa kesalahan terdapat, sama ada makhraj, tajwid, dengung, mad, ikhfa, idgham, qalqalah, syafawi. Ustaz sudah jawab. Kesalahan dalam salat ada 2 jenis. Ada namanya lahan khafi, ada namanya lahan jali. Lahan khafi maknanya kesalahan yang ringan, yang tidak sampai membatalkan salat. Salat tetap sah.
Ustaz sudah buat contoh. Antara lain kita terbaca tidak menepati makhrajnya. Sepatutnya zal menjadi zai. Sepatutnya Ar-Rahmanir Rahim menjadi Ar-Rahman Nur Rahim atau Ar-Rahman Nar Rahim. Semuanya itu tidak merubah makna. Kesalahan itu namanya kesalahan khafi, ringan. Salatnya sah. Dengan syarat dia hendaklah terus belajar dan memperbetul. Dan jangan marah bila ditegur. Itu syaratnya. Adapun syarat, adapun lahan jali, yaitu kesalahan yang besar. Antara lain, kita dah sebut. Contohnya beberapa hari yang lalu. Yang apabila kesalahan itu membuat berubah maknanya. Iyyaka na'budu, ada sabdu pada ya. Kita baca tidak pakai sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ia membawa makna kepada cahaya matahari aku beribadat. Dan kepada cahaya matahari aku memohon pertolongan. Syirik. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Jalan yang lurus ialah jalan orang-orang yang aku beri mereka nikmat. Nah, kita pula mendakwa kita yang bagi. Padahal an'amta, engkau yang bagi. Juga adalah menjadi kesalahan an'amti alaihim. Itu pula mendakwa Tuhan itu perempuan. Bila itu terjadi, confirm salatnya batal. Okey, yang menjadi pertanyaan, Pak Ustaz, betulkah ada hadis bahawa seseorang yang salat itu fadilat atau pahala salat yang mereka perolehi kadang-kadang ada 10% atau 10/10, maknanya 100%. Ada 9/10, 90%. Ada 8/10, ada 7/10, ada 6/10, ada 5/10, ada setengah saja pahala yang dia dapat. Betulkah itu ada hadis? Betul? Itu terdapat dalam hadis sahih Sunan Abu Daud. Dengan nombor 789. 789 Sunan Abu Daud menyebut perkara itu. Ini diperkuatkan lagi. Ayat Al-Quran, ayat 2 dari surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menang orang-orang yang beriman, yang mereka khusyuk dalam salat mereka. Itu sebabnya apabila seseorang yang salat, mula takbir saja, dah ingat yang lain-lain, tak faham apa yang dia baca, tak sama ganjaran yang dia dapat dengan orang yang faham terhadap apa yang dia baca. Tak sama. Orang yang apabila dalam rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 3 kali. Ada yang baca hanya sekali. Mana pula sama? Ada orang yang apabila selesai tahiyat akhir sebelum salam, dia ikuti dengan doa-doa yang datang dari Nabi. Ada pula fil alamina innaka hamidum majid langsung salam. Itu maksudnya. Orang yang salat itu mendapat pahala berbeza-beza. Ada 10/10, maknanya 100%. Ada yang 90%, ada 70%, ada hanya dapat 50%. Dia ada kaitannya dengan khusyuk.
tumak ninah. Bacaan-bacaannya fasih atau tidak fasih. Malah ada kemungkinan terbatal apabila bacaannya tadi menyangkut lahan jali, yaitu kesalahan yang nyata. Ini belum lagi kita bercakap salat sendirian ke atau salat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah." Hadis sahih. Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendiri-sendiri, 27 derajat. Ini belum lagi kita bercakap jemaah pada saf yang pertama tak sama pahala yang dia dapat dengan orang yang berada pada saf yang terakhir. Jangankan terakhir, saf yang pertama dengan saf yang kedua pun berbeza. Rasul bersabda, "Innallaha bersalawat. Innallaha yusalli ala safil awal." Allah bersalawat ke atas orang yang berada pada saf yang pertama. Bersalawat dengan makna Allah berkati hidup orang yang berada pada saf yang pertama. Selawat Allah tidak dapat untuk orang yang pada saf-saf yang di belakang. Itu saja nampak perbezaan. Ada yang dapat marka yang penuh, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat setengah, ada yang dapat suku. Yes, jawabnya ada. Dan hadis itu sahih. Sunan Abu Daud. Dan terakhir, Pak Ustaz, ada satu ustaz, kepada ustaz dikirim, ustaz tersebut bercakap, "Barang siapa yang baca doa ini ketika menutupkan mata orang yang wafat," orang yang mati kan biasanya matanya terbuka, lalu matanya ditutup. Sambil menutup itu, dia baca Bismillah ala millati Rasulillah, dengan nama Allah, di atas agama Muhammad Rasulullah. Memang ada bacaan itu diajar oleh Nabi. Tapi bukan sempena menutup mata orang yang baru meninggal dunia. Yang katanya fadilatnya orang tersebut tidak akan disiksa selama 40 tahun. Bila ditanya, sahihkah Pak Ustaz? Jawabnya tidak sahih. Tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam janji apabila menutup mata si mayat itu sambil membaca Bismillah ala millati Rasulillah 40 tahun dia tidak akan disiksa. Semuanya itu khurafat, tidak ada asas. Cuma jangan lupa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut doa yang sama, yaitu doa tersebut bagus dibaca ketika membawa mayat untuk dimasukkan ke lubang lahat. Baca doa itu, yes, yang itu sahih. Yang itu sahih datang dari Nabi. Dari atas mayat diturunkan, disambut oleh yang bawah. Ketika memasukkan ke lubang lahat, Bismillah ala millati Rasulillah. Yes, yang itu sahih. Dan tidak ada pun janji mayat itu tidak akan disiksa selama 40 tahun. Kita heran,
Mengapa ada orang yang begitu berani menyebut fadilat-fadilat? Padahal fadilat ini menyangkut perkara ghaib. Perkara ghaib tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis pun tak ada. Apalagi ayat Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih kepada yang bertanya. Mudah-mudahan dapat manfaat bagi pendengar. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah belajar tentang nama-Mu Ar-Rafiq, yang maha lembut. Kami memahami, ya Allah, setelah belajar selama 1 jam tentang nama-Mu Ar-Rafiq. Luar biasa hebatnya sifat-Mu, ya Allah. Lemah lembut dalam segala hal. Dalam berkata, dalam berucap, dalam perbuatan, dalam menentukan hukum hakam, segala-galanya lembut. Kami mohon kepadamu, ya Allah, berilah kami sifat kelembutan. Kami berdoa kepadamu, ya Allah, berilah kepada pemimpin kami sifat lemah lembut terhadap rakyat, yang dengan sikap demikian pemimpin tersebut layak untuk mendapat kelembutan daripadamu dan diberi ganjaran yang besar di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga mohon kiranya Engkau berilah sifat lemah lembut ini ke dalam seluruh keluarga kami, kepada suami, kepada isteri, kepada anak-anak cucu. Sebab dengan demikian rumah kami akan menjadi rumah yang bahagia, sehingga layak dikatakan baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Ya Allah, jauhilah kami daripada sifat kasar, bengis, panas barang. Sebab sifat tersebut sangat bercanggah dengan nama-Mu Ar-Rafiq. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.